Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tugas kelompok pemrograman visual, yaitu aplikasi penjualan dan pembelian mobil di PT Diesel Garage. Oke, untuk pertama-tama, ketika aplikasi dibuka, maka akan muncul form login. Di sini ada dua text field, yaitu username dan password, di mana data tersebut diambil dari database TB admin. Saya akan memasukkan untuk username login. Di sini ada dua pilihan, yaitu bisa mengklik login dan juga melakukan enter. Maka kita akan masuk ke dalam menu dari aplikasi dan penjualan dan pembelian mobil di PT Diesel Garage. Di mana di sini tampilan awal menu adalah menampilkan summary dari semua aktivitas yang ada di aplikasi. Yang pertama, ada data mobil, jumlah data mobil, kemudian jumlah pelanggan, kemudian jumlah transaksi pembelian, dan jumlah transaksi penjualan. Dan di bawahnya ada riwayat penjualan mobil berupa tabel yang berisikan sudah berapa banyak penjualan transaksi yang ditampilkan. Kemudian pada menu awal ini terdapat master data, yaitu form data mobil yang berisikan data mobil, kemudian form data pelanggan, kemudian form data aksesoris, dan form data supplier. Dengan selanjutnya ada 3 transaksi, yaitu pembelian mobil, penjualan mobil, dan penjualan aksesoris. Pertama-tama akan dilanjutkan untuk form data mobil. Baik, akan saya lanjutkan untuk form data mobil, di mana form data mobil terdiri dari beberapa file. Ada kode mobil, nama mobil, harga, dan stok. Oke, untuk kode mobil, kita bisa melakukan pengisian secara manual. Selanjutnya, ada tipe mobil. Tipe mobil kita lakukan pemilihan sesuai tipe masing-masing mobil tersebut. Untuk nama mobil, kita bisa penginputan secara manual. Di mana ada juga di dalam form data mobil ada merek mobil. Untuk merek mobil, kita tidak bisa melakukan penginputan secara manual, kita hanya bisa melakukan pemilihan. Untuk penambahan merek mobil, kita lakukan di propertas. Sama halnya dengan tahun mobil. Tahun mobil, kita bisa melakukan pemilihan, tidak bisa melakukan penginputan secara manual. Penambahan tahun mobil tersebut juga kita bisa lakukan di propertas. Untuk button ada beberapa menu. Salah satunya tambah, edit, print, dan hapus. Kita coba untuk penambahan data mobil. Kita bisa input secara manual kode mobil. Oke, kita tambahkan tipe, kita checklist tipe. Nama mobil, merek mobil, tahun mobil, harga. Oke, kita bisa klik tambah, maka akan muncul di data mobil di tab di bawahnya. Oke, kita juga ada menu edit. Kita bisa melakukan pengeditan untuk data mobil tersebut. Oke, kita bisa edit salah satu file yang dibutuhkan oleh kita. Contohnya kita bisa edit di tipe. Oke, tambah. Selain itu, kita bisa juga menghapus data mobil tersebut. Oke, kita bisa klik hapus, maka data mobil tersebut akan terhapus. Setelah itu, kita bisa lakukan card report dengan klik print. Pada report data mobil terdapat beberapa kolom, yaitu untuk kode mobil, merek,
tipe, tahun, dan harga mobil. Baik, selanjutnya data pelanggan. Data pelanggan terdiri dari beberapa field, ada kode pelanggan, nama pelanggan, email, nomor telepon, dan alamat. Kita mencoba untuk isi dari kode pelanggan. Terus ada nama pelanggan juga. Nomor telepon. Dan alamat. Lalu kita klik simpan. Data tersimpan. Nah, di bawahnya sudah ada isi dari data tersebut. Selanjutnya ada field ubah. Kita coba klik ubah salah satunya dari nomor telepon dan dari alamat, lalu kita klik ubah. Data sudah bisa diubah. Lalu ada field dari hapus. Kita bisa menghapus dari salah satu. Data berhasil dihapus. Lalu kita ada field batal. Kita klik salah satu. Selanjutnya kita ke field cari dari kode pelanggan. Lalu kita klik. Nah, terlihat sudah di situ ada datanya. Dan yang terakhir untuk report. Nah, dari report itu ada dari data pelanggan terdiri dari kode pelanggan, nama, alamat, email, dan nomor HP. Ya, baik, demikian dari data pelanggan. Oke, selanjutnya ada di master data, yaitu data aksesoris atau form aksesoris mobil. Di sini terdapat ke text field, kode aksesoris, nama aksesoris, dan ada combo box, jenis barang, dan merek mobil. Ada juga text field cari data dan harga. Dan ada button simpan, edit, hapus, batal. Untuk kode aksesoris kita bisa input secara manual dan kita bisa pilih jenis barang yang kita inginkan, chrome door handle, dan kita ketik nama aksesoris chrome door handle, misalnya right, kita tambahkan. Untuk harga kita masukkan sesuai yang sudah kita masukkan, dan kita pilih merek mobilnya Honda, lalu kita klik button simpan. Data sudah tersimpan. Lalu untuk data yang sudah tersimpan bisa lihat di tabel, kita bisa klik, lalu kita bisa klik button edit, misalnya jenis barangnya kita ubah, yaitu jadi body kit, dan nama aksesorisnya kita kasih body kit ride, dan kita klik edit. Data sudah terubah. Kita bisa lihat lagi di tabelnya. Untuk setelah diklik, kita bisa klik lagi. Untuk tabelnya kita bisa hapus, data sudah terhapus, bisa terlihat di tabel. Kita bisa klik batal lagi, klik buttonnya. Berikutnya kita pindah ke form transaksi atau report penjualan aksesoris mobil. Di
Di sini terdapat nomor transaksi, tanggal, kode aksesoris, nama aksesoris, harga, jumlah, button print, button tambah, button hapus, dan button cari dan button simpan. Ada text field, total bayar, bayar kembalian. Kita bisa klik button cari, lalu kita pilih untuk kode aksesoris dan kita pilih, lalu sudah otomatis keluar muncul, lalu kita masukkan jumlahnya, lalu kita tambah, klik button, muncul di tabelnya. Kita bisa lihat di sini untuk tabelnya sudah muncul. Lalu untuk total bayar sudah keluar dan kita masukkan input bayar. Misalnya uang customer lebih, lalu ada kembaliannya. Kita bisa ketik enter, sudah muncul kembalian dan lalu kita bisa simpan. Kita bisa klik button cari lagi yang kita inginkan. Kita bisa klik button pilih, kita masukkan jumlahnya lagi seperti yang awal. Kita bisa klik tambah. Lalu kita bisa klik di tabel, lalu kita klik button hapus. Dia akan terhapus dari tabelnya secara otomatis. Dan kita bisa klik di print. Kita lihat aksesoris, report aksesoris. Di sini ada kode aksesoris, nama aksesoris, jenis barang, merek mobil, dan harga. Oke, selanjutnya ada data supplier ya. Dalam data supplier terdapat kode mobil, kode supplier, alamat, email, nama supplier, sama nomor HP ya. Oke, di sini kita bisa contohkan untuk menambahkan supplier baru ya, data supplier baru. Dan, namanya kita isi, kemudian alamatnya, kemudian email, kemudian nomor HP. Oke, setelah semua sudah terisi, kita bisa klik simpan. Nah, data berhasil disimpan ya. Kemudian kita bisa pilih salah satu data yang ada di data tabel. Nah, kemudian jika datanya sudah muncul, kita bisa edit ya. Kita bisa edit sesuai dengan keinginan kita, mana yang mau diedit. Setelah diedit, kita klik button edit. Ya, data berhasil diubah ya. Kemudian kita bisa juga menghapus data yang telah kita edit. Caranya kita klik dulu di data tabel, kemudian kita klik button dihapus. Oke, data berhasil dihapus ya. Kita juga bisa ketika kita memilih salah satu data di data tabel, katakanlah satu data misal diklik, kita bisa hapus semua teksnya dengan button clear ya. Oke, kemudian kita bisa mengprint juga ya data dari supplier mobilnya. Ya, di sini ada ID supplier, nama supplier, alamat, email, dan nomor HP ya. Oke, selanjutnya ke form pembelian mobil ya. Di dalam form pembelian mobil terdapat beberapa kolom ya. Untuk form ini terkoneksi dengan tabel mobil dan tabel supplier ya. Jika kita milih salah satu data mobil, kita pilih salah satu, maka merek, tipe, tahun, dan harga akan otomatis tersimpan ya. Otomatis muncul di fieldnya. Kemudian untuk ID supplier juga sama. Kemudian kita bisa coba contohkan, masukkan tanggalnya dulu. Kemudian nomor faktur.
kemudian masukkan jumlah, kita hitung. Oke, kita bisa simpan. Kemudian kita bisa pilih salah satu data di data tabel, klik salah satu. Nah, kita juga bisa edit nih, data mana yang mau kita ubah. Misal kita ubah jumlahnya jadi 1 misal. Kemudian kita hitung lagi. Oke, kemudian kita bisa klik edit ya. Oke, data berhasil diubah. Kemudian kita juga bisa menghapus data dengan cara klik di data tabel, kemudian klik button hapus. Ya, data terhapus. Kemudian kita bisa juga print data pembelian mobil ya. Print. Nah, di sini ada di supplier, nama supplier, kode mobil, merek, tipe, tahun, harga total. Nah, kita bisa scroll ke bawah nih. Nah, di sini tertera ya untuk tanggalnya, nama kota, tanggal sama bulan dan tahun ya. Tanda terimanya siapa, bisa tanda tangan ya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke form penjualan mobil. Sebenarnya penjualan mobil itu hampir sama dengan pembelian mobil, di mana perbedaannya adalah kita mengambil tabel pelanggan. Kalau pembelian mobil dia ambil dari tabel supplier. Nah, di sini coba kita inputkan dulu ya. Bisa diklik button yang di samping text field tanggal, pilih salah satu, contohnya tanggal 14 Mei. Oke, kita lihat mobil. Nah, maka akan muncul secara otomatis tuh merek mobil, nama mobil, tahun mobil, dan harga mobilnya. Baik, kita juga bisa pilih dari ID customer. Dia akan muncul secara otomatis untuk nama customernya juga. Lalu kita masukkan ke nomor faktur. Ini masih diinput secara manual. Dan untuk jumlah juga sama, masih secara manual. Untuk menghitung, klik button hitung, maka akan muncul secara otomatis di total harganya. Kemudian jika kita ingin simpan, maka kita klik button simpan. Muncul pesan data berhasil disimpan. Tandanya data sudah berhasil disimpan dan muncul di tabel berikut. Selain simpan, kita juga bisa mengedit. Bisa kita klik bebas. Data apa yang mau kita edit, contohnya ID customer, nama customernya, sudah muncul secara otomatis, bisa klik edit, maka muncul data berhasil diubah. Tandanya data sudah berhasil diubah ya. Baik, selanjutnya kita bisa hapus data. Bisa klik salah satu, oke. Kita klik tombol button hapus, maka dia akan muncul pesan hapus. Jika yes, maka akan terhapus. Jika no, tidak. Oke, baik. Selanjutnya, untuk penjualan mobil di sini, ini akan berpengaruh terhadap stok di data mobil. Jika kita memasukkan kuantiti yang ada di dalam penjualan mobil, maka di data mobil stok akan secara otomatis berkurang. Selanjutnya kita bisa cetak laporannya juga, klik button print. Nah, maka di sini muncul data yang sesuai dengan tabel yang tadi ya. Ada tanggal, ada nomor faktur, ada nama pelanggan, kode, merek, mobil, tahun, dan di sini ada harga, jumlah, dan total harga sesuai dengan yang kita inputkan tadi. Oke, ke bawah, formatnya masih sama, masih terdapat tanggal ini ya, tanggal cetak sekarang ya. Kita close. Oke. Di situ juga ada tombol logout ya.
untuk kita keluar. Terima kasih. Baik, berikutlah untuk presentasi dari kelompok 6, aplikasi penjualan dan pembelian mobil PT Diesel Garage. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.